Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wasolo Family. Terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan legenda kisah mistis yang mencekam dari berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Apa yang biasanya membuat kalian enggan ke toilet jika malam hari? Biasanya banyak orang merasa diikuti atau takut jika akan melihat hal-hal gaib ketika pergi di malam hari atau berada di tempat yang sunyi. Terlepas dari ketakutan kalian, makhluk gaib memang diyakini ada, namun memiliki dimensi yang berbeda dengan manusia. Banyak juga yang meyakini bahwa makhluk gaib memiliki kehidupan layaknya seperti manusia. Sudah seringkali tentunya kalian mendengar bagaimana awalnya sosok makhluk gaib berasal. Ada yang katanya meninggal karena kecelakaan, orang yang ketika hidup membuat kejahatan. Ada juga cerita yang beredar bahwa memang suatu tempat ada penunggunya sejak ratusan tahun. Apakah kalian percaya dengan kisah berikut ini? Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan video-video dari channel YouTubeku. Check it out! Menurutku kisah ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu tentang kisah si manis jembatan Ancol. Legenda ini berkisah tentang seorang gadis cantik yang bernama Maryam. Banyak yang percaya bahwa seringnya terjadi kecelakaan di sekitar lokasi jembatan Ancol dikarenakan ulah si hantu Maryam. Berawal dari kisah tragis yang menimpa Maryam pada tahun 1800-an. Maryam adalah seorang gadis cantik jelita yang banyak memikat hati para pria pada saat itu. Para saudagar kaya banyak yang menginginkan Maryam supaya dijadikan selirnya. Karena desakan situasi yang tidak diinginkan, maka si Maryam memutuskan untuk melarikan diri. Ketika si Maryam ini sedang mencari tempat tinggal baru, seorang pria kaya melihatnya dan sangat tertarik kepada si Maryam ini. Namun Maryam menolaknya. Karena merasa marah dan ditolak oleh si Maryam, pria kaya ini memanggil teman-teman premannya untuk memperkosa si Maryam. Kemudian setelah diperkosa, mereka membunuh si Maryam dan membuang jasadnya di sekitar lokasi jembatan Ancol. Banyaknya kecelakaan yang dialami oleh para pengendara pria di sekitar daerah jembatan Ancol, seringkali diyakini mereka melihat wanita cantik yang ternyata adalah penampakan si hantu Maryam. Cerita yang tak kalah menyeramkan datang dari Korea Selatan. Seorang wanita yang rupawan yang sangat peduli dengan kecantikannya. Wanita ini selalu ingin tampil cantik dan berani mencoba rahasia kecantikan yang baru didengarnya. Suatu hari wanita ini mendengar ada teknik perawatan kecantikan yang baru didengarnya, yang bisa membuat kulitnya lembut dan halus. Teknik yang digunakan yaitu dengan merendam biji wijen selama beberapa jam, kemudian digunakan untuk mandi. Wanita ini begitu bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia segera pulang dan masuk ke kamar mandi. Sudah beberapa jam berlalu, sang ibu khawatir karena anaknya tak kunjung keluar dari kamar mandi. Setiap kali ditanya, anaknya hanya menjawab, "Sebentar." Setelah si ibu tidak mampu bersabar lagi, akhirnya pintu kamar mandi didobrak dan betapa sangat terkejutnya si ibu mendapati biji wijen yang menempel di kulit anaknya telah berakar sangat menyeramkan. Akhirnya wanita tersebut gila karena kecantikannya hilang dan duduk di sudut kamar mandi untuk mencongkeli biji wijen yang menempel di tubuhnya hingga dia mati. Oh.
Jangan ditiru ya guys, ini sangat tidak dianjurkan untuk kalian. Tampil apa adanya, perawatan seadanya. Maria Labo adalah seorang wanita yang semasa hidupnya tinggal di Visayas dan merupakan seorang istri polisi serta memiliki 2 orang anak laki-laki yang sangat tampan. Namun gaji suaminya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya Maria memilih untuk menjadi seorang pengasuh pria tua. Si Maria ini tidak tahu, ternyata pria tersebut sudah sekarat, namun tidak bisa mati karena memiliki kutukan yang harus diwariskan kepada orang lain. Datangnya Maria dijadikan kesempatan untuk memindahkan warisan kutukan tersebut. Beberapa bulan setelah pria tersebut meninggal, Maria terpaksa menganggur. Dia sangat sedih karena tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk keluarganya. Akhirnya Maria memutuskan untuk pergi ke Kanada untuk bekerja. Cuaca yang sangat dingin di Kanada membuat si Maria lapar, dan tanpa sadar dia menginginkan daging manusia. Akhirnya Maria pulang, dan rasa laparnya terhadap daging manusia sudah tidak bisa dibendung lagi. Suatu ketika, suaminya pulang dan mendapati rumahnya sangat sepi dan gelap, dan dia menanyakan kemana perginya Maria dan anak-anaknya. Setelah masuk rumah, betapa terkejutnya sang suami yang mendapati panci yang penuh dengan darah mendidih, dan dia kaget ternyata yang dimasak adalah daging dari anak-anaknya yang dilakukan oleh si istrinya, yaitu Maria. Oh, sang suami marah dan menusukkan pisau ke wajah Maria. Akhirnya Maria pergi dari rumah. Hingga tahun 2000, legenda ini masih dipercaya kuat oleh masyarakat setempat. Bahkan menurut masyarakat, Maria ini masih hidup dan tinggal berpindah-pindah karena takut ditemukan oleh masyarakat. Sebutan orang minyak diperuntukkan bagi seseorang yang mempelajari black magic atau ilmu hitam dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Dengan kemampuan yang diberikan oleh setan, membuat pemiliknya seperti terlumuri oleh minyak berwarna hitam sehingga tidak akan terlihat oleh mata manusia pada malam hari. Bahkan orang minyak dipercaya mampu memanjat gedung, melompat dari atap, dan bahkan memiliki nafsu untuk menganiaya gadis remaja. Di samping itu, dia sering juga melakukan pencurian perhiasan mahal. Memang orang minyak ini tidak pernah membunuh orang. Namun bukankah menakutkan jika Anda mendapati sosok berlumur minyak hitam merayap di rumah kalian? Ternyata hingga tahun 2012, orang minyak masih menjadi misteri mengerikan bagi warga Malaysia, di mana orang minyak ini mengusik ketenangan warga di salah satu desa selama berminggu-minggu. Suatu malam, ada seorang pemuda dalam perjalanan pulangnya. Jalanan yang dia lewati sangat sepi dan ada sebuah halte bus satu-satunya di mana dia melihat ada seorang pria tua yang juga menanti bus. Akhirnya bus datang dan mereka pun naik, dan mereka duduk di belakang kemudi. Beberapa saat kemudian, pria tua tersebut berdiri dan marah kepada pemuda tersebut dengan menuduhnya telah mencuri dompet miliknya. Pemuda tersebut tidak merasa bahwa dia telah mencuri dompet si pria tua tadi. Akhirnya, kedua pria tersebut beradu argumen dan setuju untuk menyelesaikannya di kantor polisi. Akhirnya, pemuda dan pria tua tadi turun, dan betapa terkejutnya dia melihat pria tua sudah tidak marah lagi. Pria tua tersebut
menceritakan kenapa dia memaksa pemuda tersebut untuk turun karena dia tahu semua orang yang di dalam bus adalah hantu. Mereka semua ternyata tidak memiliki kaki. Esok harinya, terdengar kabar bahwa ada bus malam yang hilang. Polisi mengerahkan jajarannya untuk mencari bus tersebut. Akhirnya bus yang berisi penumpang dan sopirnya ditemukan beberapa ratus kilometer dari rute yang seharusnya dilalui oleh bus tersebut. Kondisi supir dan penumpang tersebut telah membusuk, dan ketika memeriksa tangki bus, yang ditemukan bukan bensin melainkan darah.